Halo guys, kembali lagi nih sama gue Niar. Nah, sekarang ini gue lagi sama teman gue nih namanya Sarah Ajara. Halo. Jadi Sar, kita langsung aja kah ke pembahasan kita pada hari ini? Iya kan yang punya acara lu. Oke. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu kan pada pasal 1 ayat 3 tuh dikatakan bahwa Indonesia itu negara hukum. Nah, gimana nih Sarah? Menurut lo, apakah di Indonesia ini udah pas hukumnya atau gimana? Negara hukum iya, tapi ada sih. Pasti ada lah ya, kayak hukum yang nggak terlalu hukum. Contohnya aja nih. Lu inget nggak? Jadi dia tuh cowok. Dia ngebunuh begal karena dia tuh mau ngebela pacarnya karena begalnya itu mau ngelakuin pelecehan gitu. Pelecehan cewek dari cowoknya yang ngebunuh begal itu. Astaga, gak adil banget ya. Jadi si cowok. Jadi yang menjadi concern dari kasus ini tuh masalah tentang hukum-hukum dan pasal tentang pembelaan diri yang di Indonesia ini yang masih hukum yang kurang hukum gitu. Gini. Maksudnya gimana tuh hukum? Jadi hukum? di pasal tentang di UU tentang pembelaan diri itu jadi dijabarkan kalau pembelaan diri itu ada batasnya. Kayak lo ngebunuh itu buat pembelaan diri itu ada syarat-syaratnya. Lo ngebela diri aja gitu. Ada syaratnya. Lo harus terancam dulu dan kayak lo harus spontan gitu. Harus kayak lo nih diancam dan lo harus ngebela diri, gak boleh kayak langsung ada jarak kayak beberapa waktu gitu. Jadi kayak langsung spontan. Jadi ya iyalah namanya aja kan ngebela diri, gak mungkin kan harus ngerencanain apa segala macam. Jadi itu tuh pasal 49 ayat 1 tentang UU pembelaan diri. Jadi si yang cowok yang ngebunuh begal itu dia kan ngebela pacarnya nih. Terus dia didakwa sama pasal pembunuhan berencana. Wah, gila banget sih. Pasal 340 KUHP, gue inget banget. Gila banget sih. Kalau gue sendiri ya, menurut gue, kalau gue dalam posisi itu tuh pasti akan ngelakuin hal sama untuk membela pacar kita. Lagian pembunuhan berencana, kapan berencananya tuh kapan gitu? Kayak lo kan ngebela diri tapi didakwa dengan pembunuhan berencana gitu. Iya juga sih, tapi dari bagian mananya itu loh yang disebut untuk bagian kasus pembunuhan berencananya. Iya itu tadi itu yang jadi keanehan dari kasus ini tadi itu. Kayak masa lo diem aja sih cewek lo mau dijahatin sama orang, kan enggak kan? Sumpah nggak adil banget sih. Nah, BTW Sar, ada lagi nih kasus yang nggak adil sih. Kayak lo tau nggak kasus yang akhir-akhir nih lagi panas diperbincangkan? Apa? Kebakaran panas? Bukan. Lucu, enggak lucu. Kasus apa nih? Kasus itu loh, kasus artis Indonesia yang inisial GA yang video sur gitu. Apa yang gak adilnya menurut lo? Masa coba menurut lo tuh bagian mananya sih artis GA ini bersalah, atau bisa kita sebut korban kah atau penjahat dari penyebar video tersebut? Menurut lo gimana nih Sar? Dia jelas bukan korban menurut gue. Oke. Karena kan dia kan buat video tuh kan buat konsumsi sendiri lah pasti lah, karena dia kan public figure. Masa dia mau nyebarin buat konsumsi publik? Pasti kan buat konsumsi sendiri. Iya betul. Korban lah, pasti korban. Jadi dia tuh nggak bisa dikata apa ya, itu pasal tentang pornografi di Indonesia ini yang masih janggal gila, gitu ya, kayak pasal kayak nggak sesuai gitu. Nah anehnya itu Sar, si GA ini dijadikan tersangka duluan sebelum si penyebar ditangkap. Nah gimana tuh? Apanya yang gimana? Kayak
nggak serak aja gitu, masa langsung dijadikan tersangka namun si penyebarnya itu belum ditangkap. Menurut gue sih ya karena ya itu tadi, karena di pasal pornografi itu, di pasal 8 kalau nggak salah, jadi kayak lo itu penjahatnya gitu, pelaku utamanya kalau lo ada objek di video itu. Oh gitu. Jadi menurut gue kenapa dia duluan dijadiin tersangka ya karena dia ada di dalam videonya itu kan, dia objek jelasnya gitu. Sedangkan kan penyebarnya kan ya dia aja public figure. Pastilah dia langsung jadi headline apa segala macam, ya pasti dia sih menurut gue yang duluan ditangkap biarpun dia bukan korbannya gitu menurut gue. Bener juga sih. Tapi menurut gue sih seharusnya itu si penyebarnya itu dulu yang dijadikan tersangka, baru artis ini, si GA ini. Iya itu kan ya secara, ya tapi gimana ya, realitas yang ada kan gitu, dia jadi objeknya, sama juga isi dari pasal 8 itu dia juga jadi objeknya gitu, dia yang sangat tertera banget kan mukanya, ya otomatis lah menurut gue jadi langsung dia yang ditangkap, dijadikan terdakwa, tersangka. Nah ada juga nih kalau kasus yang lebih nggak adil banget nih menurut gue, lo tahu nggak kasus nenek Minah? Lupa Oke, deh kayaknya bentar. gue. Tunggu ya, gue carikan. Ini nih menurut gue nih kayak masa seorang nenek itu divonis bersalah hanya karena memetik tiga buah kakao di sebuah perusahaan. Terus apa lagi kelanjutan dari kasusnya itu? Dia dinyatakan bersalah gitu. Iya, dia tuh dinyatakan bersalah dan divonis dalam masa percobaan kurang lebih 3 bulan di penjara. Perusahaannya ini perusahaan apa dulu? Ya bisa jadi kan perusahaan itu menjadikan kakao jadi produk utama mereka, ya mungkin itu sih yang jadi pertimbangannya, karena mungkin neneknya yang curi kakao dan kakaonya itu menjadi misalnya produk utama dari perusahaan itu. Tapi kan kayak masa nggak kasihan sih sama seorang nenek tua divonis bersalah, hakim aja lo sampai nangis. Iya lagi gue bukannya gak ada empati ya, gue cuman berbicara akan realitas yang ada di hidup ini, yang gitulah kan, soalnya kan perusahaan banyak lah uangnya, berkuasa, dan nenek Minah ya beliau aja gitu kan kayak memetik buah kakao gitu kan ya, gimana ya yang kaya yang berkuasa lah ya. Ya sih ada benernya juga, tapi kayak di suasana dalam persidangan itu aja keharuannya terasa, kayak rasa kasihan. Apa nggak bisa gitu kasus ini tuh diselesaikan secara kekeluargaan, sedangkan kasus yang besar-besar aja dibiasa-biasakan aja, kayak nggak terlalu dipublikasikan lah. Itu lagi sih kayak kasus yang begini nih yang jadi booming, yang jadi menggencar di Indonesia, terus kayak yang korupsi yang kepala desa misalnya. Kalau ngomongin korupsi menteri ya itu besar banget ya. Nah, bener tuh. Kayak korupsi kepala desa nih kan lebih banyak ya korupsinya daripada yang kasus-kasus pemetik ini yang membunuh ayam yang jadi gencar itu loh. Itu tuh yang gimana ya? Yang gitu aja tuh yang nggak perlu di yang nggak perlu di sangat diguncar-guncarkan itu loh, jadi kayak satu Indonesia bahkan negara tetangga gitu, tahu gitu. Iya, betul. Sedangkan yang korupsi yang gitu-gitu tuh kayak biasa aja, kayak nggak ada apa-apanya, nggak show gitu, off gitu. Kayak gitulah. Iya, itulah Indonesia dengan hukum-hukumnya. Ada lagi contoh gue. Gue kan pernah magang di pengadilan. Terus gue pernah ngehadirin satu kali pengadilan tipikor, satu kali pengadilan korupsi. Jadi tuh kayak kades gitu, lagi-lagi kadesnya tuh korupsi. Oke. Yang gue nggak paham nih, korupsinya ya lumayan besar ya dari yang gue tangkep, tapi vonisnya itu loh kayak cuman 6 bulan atau enggak bayar berapa juta, dan yang enggak seberapa gitu sama
sama yang diambilnya gitu. Itu sih yang menurut gue kayak iya nggak sesuai, nggak adil. Iya, nggak adil, kayak memponis kayak Iya. sasaran gitu Iya. lah. Nah baik lagi nih, kayak yang lo bilang, kasus yang tadi itu kayak nggak seberapa dibandingkan dengan kasus begal tadi yang diponis. Dia didakwa hukuman seumur hidup. Nah kan nggak adil gitu. Nah. Iya, karena pembunuhan berencana dia didakwa seumur hidup. Karena ngebela pacarnya, karena pembelaan diri itu, hukum pembelaan diri tadi yang masih kayak karet-karet elastis banget deh di Indonesia. Kayak lo ngebela diri tapi harus ada syaratnya apa gitu, harus kita ngebela diri ya pasti ngebela diri kita dari ancaman kan Iya gitu. pasti dong. Oke, berat juga nih pembicaraan Ya. kita hari ini tentang hukum di Indonesia ya. Jadi apa Jadi, nih yang bisa apa? kita ambil dari ini semua? Apa yang diambil? Kalau nggak salah ada baca nih di sosial media, quotes-nya itu gini. Yang cetek dipublikasikan, yang kayak ketek disembunyikan. Oh, itu dari sosial media ya. Oh, oke. Sarah. Keren. Oh, bagus. Keren nih. Puitis banget orangnya, melankolis. Wuhui. Ya. Itu ya, quotes-nya keren deh. Yang kayak ketek, lo kan ketek kan tersembunyi kan. Jadi Yang enggak kayak ketek Iya. nggak dipublikasikan. Keren juga tuh ya. kades korupsi kayak ketek. Oke, sekian dari kami. Gue Niar. Gue Sarah. See you di next video. Bye.